Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernande Rahmatullah Razak. Saya berasal dari 11 P1 dan hari ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu ini. Jadi, corona barangkali merupakan kata yang paling populer di dunia saat ini. Betapa tidak, virus kecil yang tak kasat mata tersebut telah menggemparkan seluruh dunia pasca kemunculannya di Wuhan, Cina akhir tahun 2019 lalu. Sejak minggu ketiga hingga minggu keempat Maret 2020, penyebaran virus corona makin mengkhawatirkan. Saat China sebagai negara asal virus corona mengumumkan penurunan kasus infeksi corona, beberapa negara di Asia, Amerika, dan Eropa justru mengkonfirmasi peningkatan penderita yang luar biasa. Bahkan, korban corona di Amerika Serikat dan Italia menjadi yang terbanyak di dunia melampaui kasus di China. Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk gugus percepatan penanganan corona virus disease 2019 sejak 13 Maret 2020. Sejalan dengan itu, setiap kepala daerah juga diperintahkan untuk membuat gugus tugas percepatan penanganan virus corona di daerah masing-masing. Sejak dibentuknya gugus tugas penanganan virus corona hingga akhir bulan Maret 2020, telah dilakukan berbagai upaya penanganan penyebaran virus corona. Terkait hal itu, ada pernyataan yang ingin kita diskusikan di sini, yaitu apakah strategi penanganan pandemi ini telah memperhatikan aspek kebudayaan atau aspek kebudayaan dapat berperan dalam penyusunan strategi penanganan COVID-19 di Indonesia. Persoalan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia berbagai catatan pengalaman menghadapi wabah penyakit semestinya mendorong pemerintah Indonesia untuk memiliki perangkat kesiapsiagaan melawan wabah penyakit menular, sehingga pemerintah mampu memiliki kewaspadaan yang tinggi dan respon yang cepat. Namun sayangnya, catatan sejarah yang ada justru memberikan informasi bahwa sejak zaman kolonial hingga era reformasi, pemerintah di Indonesia dianggap oleh beberapa kalangan lambat menangani wabah penyakit menular. Penanganan wabah flu Spanyol di Indonesia oleh pemerintah kolonial misalnya, tergolong lambat dan kurang serius. Bulan April 1918, konsul Belanda di Singapura telah memberikan peringatan kepada pemerintah Belanda di Batavia agar mencegah masuknya kapal-kapal di Hong Kong karena dinyatakan terjangkit flu Spanyol. Peringatan tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah di Batavia. 3 bulan kemudian, beberapa pasien influenza mulai dilaporkan di sejumlah rumah sakit di Hindia Belanda. Jumlah ini makin meningkat pada bulan Agustus dan September. Pada bulan November, pemerintah di Batavia mendapatkan laporan bahwa penyakit flu ini telah menyerang berbagai daerah, seperti Banjarmasin, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Setelah jatuh ribuan korban pada bulan November 1918, pemerintah kolonial membentuk sebuah tim penanggulangan penyakit flu yang berada di Kepala Dinas Kesehatan Rakyat pada saat dunia mengalami wabah MERS. Pemerintah Indonesia juga dianggap lambat membuat kebijakan travel warning yang diperlukan sementara 14 negara sudah terinfeksi dan menyebabkan 100 orang meninggal dunia. Dalam penanganan wabah campak dan gizi buruk yang terjadi pada September 2017 hingga awal 2018 di Kabupaten Asmat, berbagai kalangan juga menilai pemerintah pusat dan daerah lambat bertindak sehingga menyebabkan 63 anak meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan strategi penanganan wabah COVID-19 pada saat ini telah menginfeksi lebih dari 1.000 jiwa dalam proses penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta menjadi pihak pertama yang membentuk tim tanggap COVID-19. Tim ini dibentuk oleh Gubernur DKI pada 2 Maret 2020, di hari yang pengumuman pasien positif corona pertama oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini masuk akal karena DKI merupakan kota terbesar, terpadat, memiliki akses paling luas, dan memiliki kota paling penting di Indonesia, sehingga makin cepat penanganan yang dilakukan semakin baik bagi kepentingan nasional. Dan untuk masyarakat adat kebudayaan dalam menangani virus corona ini adalah masyarakat Desa Lekat Kidau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mempunyai ritual mengusir virus corona dan roh jahat. Ritual ini bernama Lemiwa. Ritual Lemiwa biasa dilakukan para tamu yang berkunjung ke desa ini, entah kunjungan kedinasan maupun kunjungan wisatawan. Setelah tiba di desa ini, rombongan ini diarahkan menuju Lamin atau aula desa yang letaknya tak jauh dari dermaga sungai. Sebelum masuk ke Lamin, Imang Laing
tokoh masyarakat setempat muncul dari dalam lamin membawa sepotong bambu berisi air. Imang lengkap menggunakan baju adat Dayak Kenyah. Potongan bambu yang ia pegang, bagian atasnya ditutupi dedaunan. Air dalam bambu itu ia percikan ke pengunjung sambil mengucapkan beberapa kalimat berbahasa Dayak Kenyah. Inti ucapan Emang mengusir semua penyakit roh jahat termasuk virus corona yang dibawa oleh para pengunjung. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.